padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara hilang dalam kebersamaan. Ya pemirsa, tadi kita sudah ketemu sama Ibu Susiati Ijah ya tadi ya. Iya, alhamdulillah. Emang ya. seperti itu? Ya dianggap ya aja deh, Oh, iya. biar cepet soalnya namanya tadi nggak muncul. Tapi nggak apa-apa nih ya buat pemirsa di rumah, nanti yang pengen tampil di sini dengan pertanyaan menariknya, boleh mengirimkan video pertanyaannya ke alamat redaksi Bios TV ya. Nah. Alamatnya di mana Ustadz? Di ini di bawah ini. Nah, redaksi.biostv@gmail.com. Nah silakan. Jangan lupa, jangan sampai keliru .co.id. Benar. Ya, .com ya. Betul. Com itu komputer atau kompak, biar kita kompak, kompak. fresh. Oh gitu iya. Ya. Makanya kita itu harus kompak ya. Oh, ya. Enggak deh. Balas dendam dia gara-gara begini nih tadi nih. Iya. Ada pertanyaan kan nih dari Starkustik atau dari ini? Tantri. Ada dari Mas Rizal mau tanya. Pasti sariawan ya Mas Luar Rizal. biasa banget ya, pertanyaan luar biasa. Kemarin nggak masuk sehari itu mengumpulkan pertanyaan banyak. Oh, dan akhirnya pas mau nanya sariawan ya. Mas Rizal sudah tahu tema hari ini itu apa? Udah. Iya. Yang bikin tema ya Mas Rizal. Oh, makanya nggak masuk kemarin bikin tema ya. Makanya enggak sariawan sekarang. Sebentar. Durasi. Berdoa. Jadi kalau rezeki itu kan datangnya dari Allah ya Pak Ustadz. Iya. Tapi memang bersyukurlah kita mendapatkan rezeki pada saat itu juga. Cuman hati itu nggak sreg gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Menanggapinya kita menanggapinya harus gimana? Seperti apa? Dari hati sekali. Kenapa nggak sreg Mas? Kurang besar maksudnya bayarannya. Kamu nggak kamu nggak bersyukur itu namanya nak. Kayaknya kurang ya, ini kodenya bagus banget ya. Mama kok gundul? Mbak Tantri merusak suasana. Udah lagi sedih-sedih malah ketawa. Ya. Betul sekali. Pertanyaannya Mas Rizal itu ketika kita diberi rezeki tapi kok enggak sreg. Enggak sreg. Kira-kira seperti itu ya Mbak? Iya, kalau ketitupan Mbak Devi itu ya. Iya Mas Rizal. Berarti kurang seret kayaknya ya. Kurang Oh, seret. iya. Apa kurang seret? Kurang tebel maksudnya. Oh ada telepon. Jadi kita angkat dulu teleponnya. Oh iya. Telepon. Nanti ya bos, sabar ya. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oh iya. Dari namanya siapa kalau boleh saya nggak tahu? Dari Lia di Gresik. Oh Lia di Gresik. Oh iya. Bawa pudak dong sekali-sekali ya. Pak iya. Ustadz mau tanya, Oh iya. kalau ada seorang muslim yang menyebutkan nikmat amal solehnya kepada saudaranya, nah apakah ini dinilai sebagai perbuatan ria apa ujub? Kalau ada saudara. Kalau ada seorang muslim yang menyebutkan nikmat amal solehnya kepada saudaranya, nah apakah ini dinilai sebagai perbuatan ria apa ujub? Oh gitu. Ada yang menyampaikan kebaikannya dalam beribadah gitu ya. Betul sekali. Ria apa ujub? Gimana ya Mbak? Terima kasih ya pertanyaannya. Iya, terima kasih. Itu saja Mbak Ya, Lia. terima kasih. Oh iya, terima Gak kasih. kirim salam Mbak Lia? Nggak usah. Nggak usah Mas. Terlalu mengharap dapat salam Mbak Lia, enggak dia. Lo enggak, buat saudara-saudaranya. Oh gitu, Calon iya. suaminya mungkin. Ya betul-betul. Mungkin. Tapi kodenya gitu banget ya. Gini. Ya baik, terima kasih ya sudah bergabung Mbak Lia yang di Gresik ya. Bahwasannya ketika kita ada saudara kita ya yang menyebutkan nikmat ibadahnya terhadap saudara lain, itu termasuk ujub atau ria. Nah gitu. Mungkin misalnya nih contoh kasus mungkin ada teman saya tuh yang alhamdulillah kemarin dari tanah suci umroh tuh ya gini. Padahal saudaranya itu belum umroh. Itu gitu gimana? Ya. Ini ada dua Mbak Lia. Yang pertama bisa dikatakan ujub dan yang kedua bisa dikatakan tidak. Bisa menjadi teladan. Iya. Contohnya misalkan guru kita ketika menerangkan bahwasannya saya itu pernah mengalami nikmat Allah yang berupa ketika sholat tahajud saya itu merasakan keterangan yang luar biasa.
ketika guru kita itu ngobrol seperti itu, menyampaikan seperti itu ada nilai bahwa menjadi teladan, ingin ditiru seperti itu. Itu Iya. tidak apa-apa. Karena memang untuk menyebarkan ilmu dan Ilmunya, pengalaman yang iya. positif ya. Nah, tapi kalau itu hanya sebatas untuk memamerkan, pasti itu disebut ujub. Kalau hanya kayak seperti Mas Ruli kasusnya, saya kemarin dari umroh terus ada fotonya itu bahwa umroh itu gini. Tapi ini sebenarnya ujub dan riya ini kita tidak ada wilayah untuk bisa menjustifikasi orang itu ujub atau riya. Karena yang tahu itu adalah orang itu sendiri. Iya. Jadi posisi kita Mbak Lia, jangan sampai kita menilai orang itu buruk. Harus kita itu menilai orang itu semuanya baik. Ya, semuanya baik. Karena belum tentu yang kita anggap itu buruk bisa jadi hari kemudian dia itu malah baik. Seperti itu. Jadi kita tidak ada wewenang untuk menjustifikasi seseorang itu buruk. Jadi wilayah kita itu adalah kalau melihat orang baik semua, tapi kalau melihat diri kita harus introspeksi, harus ada selalu kurang agar kita selalu berbuat baik dan baik. Tapi kalau melihat orang semuanya harus baik. Baik Nah, baik. gitu. Nah. Jadi ada dua tadi. Itu tapi yang mengetahui hanya orang yang bersangkutan Mbak Lia. Jadi Mbak Lia jangan jangan mengeluarkan tenaga terlalu banyak hanya untuk mengoreksi orang itu ujub atau tidak. Biarkanlah itu menjadi Biarkanlah rahasia dia rahasia dan Allah mereka Subhanahu wa Allah. taala. Mbak Lia hanya positive thinking bahwa semuanya itu yang dilakukan orang tersebut adalah kebaikan. Nah, sekarang nih Ustadz, pertanyaannya Mas Rizal tadi. Mm-mm. Soal yang dapat rezeki tapi kurang srek. Kurang sreknya ini kenapa nih? Kurang sreknya? Sedikit. Macem-macem. Sedikit. Ya, mungkin bisa dibilang karena mungkin pekerjaannya itu kurang menyenangkan. Oh, Seperti itu. terpaksa Itu contohnya, gitu ya? Contohnya. Nah, Tidak iya. seberapa nyaman. Atau bisa juga bayarannya sedikit. Iya. Macam-macam. Intinya gitu. Kalau Itu tapi bukan kerja di Bios TV kan? Hah? Bukan karena kerja di Bios TV kan nanya gitu? Siapa itu? Ono produser lah, hati-hati. Bukan. Maksudnya dia di dalam mungkin banyak orang kan mungkin ada yang seperti itu Pak. Oh, kepuasan batinnya jadi- tidak terjaga. Oh, Jadi kadang Mas kan, Rizal ini mewakili bukan orang-orang orang di luar entertain sana. aja kok Pak Ustadz. Kan mungkin di luar sana kan Oh. Nah, iya. ada yang seperti itu. Nah, Iya, ini gimana nih betul Ustadz sekali, kalau ya. kondisinya kayak gini nih Ustadz? Nah, kondisinya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa semuanya pekerjaan kita itu ada yang enak, ada yang tidak. Karena Allah sendiri sudah mengatakan di surat Ali Imran ayat 140 bahwasannya kejayaan, terus keburukan itu kami gilir. Digilir ya? Digilir. Tidak ada yang namanya enak terus itu abadi itu tidak ada. Terus keburukan keterpurukan terus itu tidak ada. Keburukan pasti berlalu seperti itu. Iya. Nah, jadi perlu kita sadari dan ketika kita bekerja pasti susah kan? Pasti payah, pasti letih. Seperti itu. Kayak Mas Ruli misalkan dari pagi ke kantor. Kalau ditanya capek, pasti capek. Terus malamnya lagi Ih, Ustadz ngerti banget sama saya. Iya. Belum. Saya jadi nggak enak Iya. Ustadz kalau dipengertiin gini. Ini bukan LGBT, ini bukan LGBT. Iya. LGBT itu kan lelaki ganteng, bininya 3 kan ya? Makanya itu. Iya. Makanya pakai yang ginian nggak boleh. Pakai ginian. Iya. Saya lanjutkan ya ini. Iya Ustadz ya. Saya lanjutkan. Tutup di mana? Iya tadi tuh soal letih bekerja Nah, bekerja payah. letih. Setelah itu malamnya menjadi host itu. Kalau ditanya capek ya pasti capek. Tapi kecapean itulah yang Allah suka. Yang Allah cintai. Kalau kita semua yang kita lakukan itu ridho kepada Allah bahwa semuanya saya melakukan pekerjaan ini atas perintahmu ya Allah. Ini untuk menafkahi keluarga saya dan saya ikhlas melakukan hal semua ini. Ketahuilah bahwa kita bersabar untuk melakukan hal itu. Dosa kita akan terampuni semuanya. Alhamdulillah. Jadi itu harus kita sadari. Yaudah kalau gitu Ustadz nanti saya minta siaran lagi deh Rabu sama Kamis deh. Gitu. jangan bilang ke saya kalau seperti Jadi itu. Ustadz ini kode nih Rabu Kamis kayak kesepian nih. Iya. Dan memang seperti itu harus kita menghadapi semuanya itu harus dengan sabar. Kalau kita menghadapi dengan sabar,
semua dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Baik, taala. Ustaz. Kalau kita sudah tahu itu kan, Ah, ah. kita insya Allah menghadapi pekerjaan semua ini dilakukan secara ikhlas dan semoga kita semuanya menjadi tergolong orang-orang yang mukhlis. Mukhlis ya, karena orangnya ikhlas tadi ya. Nah. Nah kita juga ada video lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Wina Masuri. Ustadz, tanya dong, bagaimana wujud menyenangi nikmat Allah? Ustaz, ayo dong. Oh jadi kodenya sekarang, Ustaz, ayo dong. Gitu. Ya. Terus saya jawabnya, iya dong. Iya, iya. Iya dong gitu. Nah, dari Ibu Wini ya. Iya, Ibu Wini, wujud dari apa tadi? mensyukuri. Mensyukuri nikmat Allah. Mungkin saya ulangi lagi ya. Iya. Wujud dari mensyukuri nikmat Allah adalah bisa dikategorikan ada 3 Ibu secara garis besar. Yang pertama secara hati, yang kedua secara lisan, dan yang terakhir secara amal perbuatan. Secara hati ini kita bertakarub kepada Allah. Secara hati bahwasannya kita meyakini, menyadari betul bahwa semua yang kita berikan, yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan, berupa tidak cacat, rezeki, istri yang baik, terus suami yang ganteng. Alhamdulillah. Itu semuanya itu nikmat dari Allah, datangnya nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Kok seneng banget itu saya ngomong apa itu suami ganteng itu. Ya kebetulan saya kan sudah bersuami dan saya ganteng gitu. Sudah bersuami. Saya sudah jadi suami. Saya sudah beristri, beristri. Ya, Jadi ini ya. Ini. Mancing. Untung ya. Untung apa Ustaz? Mungkin yang kedua. Yang kedua. Disingkat aja. Yang kedua adalah secara lisan Ibu. Iya. Sering-sering pokoknya jangan sampai bibir kita itu kering tanpa berzikir kepada Allah. Jadi bibir kita itu selalu basah, mengucap hamdalah, mengucap zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Nah, Rizal itu siariawan gara-gara itu ya, kering bibirnya ya. Mungkin jarang seperti itu. Mengucapkan hamdalah sekaligus muhasabah diri. Ya. Dan yang ketiga, ini dengan amal perbuatan yang berbentuk takwa Ibu. Iya. Jadi menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bagian dari kita mewujudkan rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Semoga ini menjadi jawaban yang baik bagi Ibu ini. Dan Ibu juga yang ada di rumah nih mau tanya tapi nggak lewat telepon, mau eksis lewat video boleh ya. Pertanyaannya ditujukan ke kemana Ustaz? Ke tadi redaksi. Nah, Nah, di sini. pokoknya kita kalau udah ngomong harus begini tangannya. Iya, di redaksi.biastv@gmail.com. Sini ya. Di Udah hilang. Iya, di situ. Apapun pertanyaannya, kalau bisa sesuai tema. Biar gak kaget ya Ustaz. Biar nggak ya. kaget, Ya. ya. Nah sekarang biar gak kaget juga semua yang ada di rumah nih mau tahu kesimpulannya kita apa nih Ustaz? Oh gitu ya. Mungkin Mau nyanyi? enggak. Saya udah lama nih Ustaz kesimpulannya gak pakai gambar ya, kangen nih ya. Iya ta? Iya, Kalau saya kangennya yang ngebas itu Mas. Ngebas Iya, itu. ngebas. Belum pernah loh ini. Soalnya memang saya sering ngebasi alat-alat. Itu bersih-bersih Ustaz. Bukan ngebahas sih Ustaz, Iya. main bass. Oh main bas ya. Langsung aja kesimpulan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, derek kula sedaya, ugi ingkang kula hormati, monggo kita ngatah-ngatahaken ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita sareng-sareng ngucap puji syukur kepada Allah ingkang ucapan hamdalah kaping 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Belum. Oh belum. Apa ya? Belum apa ini? Habis jeda. Tadi jedanya lama, akhirnya udah. Enggak. Ya mungkin saya bisa menyampaikan Sekarang masih bahwasannya pikir bahasa Jawa halusnya apa ya? saya lanjutkan ya. Oh iya. Karena nikmat Allah itu tidak terhitung, maka hendaknya kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah berupa hati, secara lisan maupun perbuatan amalan seperti itu. Ketahuilah, itulah wujud kita menghambakan diri kepada Allah SWT dan itu wujud dari kita menuhankan Allah SWT.
Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, tergolong orang-orang yang abdan syakuron. Orang yang selalu bersyukur. Karena orang-orang yang selalu bersyukur ini orang yang dekat kepada Allah. Bagaimanapun kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya dalam surat Ar-Rahman kita itu selalu diingatkan. Babi ayyi ala irabbikum kadiban. Itu diulang-ulang terus agar kita itu ingat nikmat Allah. Semoga kita ingat Allah, ingat nikmat Allah dan kita menjadi hamba yang abdan syakuron. Amin Allahumma Amin. amin. Ngeten mawon nggih? Nggih ngeten mawon mengkaten ingkang mungkin wonten salah lepat kula menawi salah lepat nedhikaken pengampunan dening panjenengan sedaya. Ya balas ya. Iya. Kita menawi wonten kalepatan kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.